Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basyiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu Rasulillahil Karim. Alhamdulillah, pertama dan paling utama sekali, mari sama-sama kita memanjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini, tepatnya 20 Sya'ban, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita taufik dan inayahnya, hingga kita dipermudah oleh Allah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat Jumat berjamaah. Ini adalah salah satu nikmat yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita, karena kita mengutamakan Allah daripada segala-galanya. Kita mengutamakan Allah daripada pekerjaan kita. Tadinya kita cinta yaitu dengan pekerjaan kita, karena kita tahu bahwa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat berjamaah, yaitu hari Jumat ini, maka kita utamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada segala-galanya. Ini adalah salah satu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai insan yang lemah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini adalah salah satu bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan syukur kita ini, nikmat-nikmat yang lain akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat berserta salam kita hadiahkan pahalanya kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah dengan sahabat-sahabat dan keluarga beliau menggembleng agama ini, mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang menjadi yatim piatu, banyak juga orang yang menjadi janda untuk tegaknya kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Oleh sebab itu, sidang Jumat yang berbahagia, maka banyak-banyaklah kita selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena dengan banyak selawat inilah kita nanti dapat sapaan. Sapaan ini adalah bantuan daripada Rasulullah. Karena tidak ada bantuan sekalipun walaupun dengan Nabi Adam dan nabi-nabi seterusnya, illa terkecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memberikan sapaan kepada umatnya, terkhusus orang-orang yang banyak selawat. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, khatib menghimbau kepada kita seluruhnya, mari kita sama-sama memanjatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini dia adalah asas daripada segala-galanya. Karena dengan takwa kita ini dapat datang ke masjid ini. Kalau tidak ada rasa takut kita kepada Allah, tidak ada rasa takwa ini, mungkin kita tidak akan datang ke masjid ini. Mungkin kita tidak tahu ilmunya, tetapi Allah tanamkan dalam hati kita ada rasa takut, maka kita datang ke masjid ini. Dan kalau tidak ada rasa takwa, tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia sehat, walaupun dia mempunyai harta, walaupun dia mempunyai jabatan, rumahnya dekat, karena tidak ada rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan datang. Karena dia tidak tahu asal muasalnya, dia dari mana dan sekarang berada di mana dan nanti maunya kemana. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, beruntunglah orang-orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa ini, di dalam bulan Sya'ban ini, maka bawakanlah rasa takwa kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, solat tepat pada waktunya. Karena orang yang solat tepat kepada waktunya, ini adalah sunanul huda, sunnah yang sangat besar. Ini adalah sunnah nurul huda, sunnah Nabi yang besar. Orang yang selalu menjaga berjamaah, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan-kebaikan pada dia. Kita perhatikan saja, siapa orangnya yang sering solat berjamaah, pertama rezekinya mudah dan berkah, tidak pernah kesusahan. Kita cuma mungkin melihat dia dalam keadaan susah, tetapi dia senang, sehat keluarganya. Apabila diuji dalam satu musibah, mungkin kekurangan harta, selama 3 hari dia tidak ceritakan kepada siapapun, maka Allah Subhanahu wa taala cukupkan rezekinya 1 tahun. Orang-orang yang sholat berjamaah tepat pada waktunya, baik laki-laki maupun perempuan, rezekinya mudah dan berkah. Oleh sebab itu, jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama memakmurkan masjid kita ini untuk sholat berjamaah. Nantinya supaya terbiasa kita di bulan Ramadan yang sudah diambang pintu. Karena bulan Rajab, bulan Sya'ban ini adalah bulan barakah. Hasil bumi Allah baguskan, buah-buahan Allah tumbuhkan. Ini berkah di dalam bulan Sya'ban ini.
Wa bali Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan, supaya nanti di bulan Ramadan kita lagi tidak usaha ini usaha itu, kita hanya untuk banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah solat tepat pada waktunya berjamaah. Dan yang kedua, kita berbanyak baca Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang membaca Al-Quran dan mengajarkannya. Apabila kita baca Al-Quran, satu huruf saja dia mempunyai nur. Dia mempengaruhi hati kita. Al-Quran ini adalah surat cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, perbanyaklah baca Al-Quran. Walaupun kamu terbata-bata, membaca hurufnya kadang makhraj kurang tepat, tajwidnya kadang kurang betul, tetapi karena kesungguhan kita membaca Al-Quran, lama-kelamaan Allah akan perbaiki, dan setiap bacaan itu akan menjadi nur, penyelamat dia di dunia, alam kubur dan alam mahsyar. Maka sahabat bertanya, apakah dengan membaca Al-Quran ini kami mendekat dengan Allah? Kami akan dibantu sama Allah? Maka Rasulullah SAW katakan, baik kamu paham atau tidak paham, dua-duanya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran ini hanya Allah yang tahu artinya. Arti itu hanya mendekatkan paham saja, hanya mendekatkan paham kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, banyak-banyaklah baca Al-Quran, baik di masjid ataupun di rumah. Apabila Al-Quran kita bacakan di rumah kita, setan-setan akan keluar dari rumah kita. Kenapa hari ini dalam rumah tangga sering bertengkar, sering anak menjadi nakal? Karena setan-setan banyak di dalam rumahnya. Apabila kita sudah sering baca Al-Quran, rumah kita diisi dengan malaikat-malaikat. Malaikat rahmat akan mengkerumuni rumah-rumah kita. Walaupun rumah kita gubuk bambu, apabila amalan-amalan Al-Quran dilantunkan dalam rumah, rumah itu akan diberikan syakinah, mawaddah, warahmah. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang beriman, taubatlah kamu sebenar-benar taubat. Mungkin kemarin-kemarinnya, mungkin tadi siang, tadi pagi, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu, kita berbuat kesalahan kepada Allah. Taubat. Taubat kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada orang-orang yang mau bertaubat. Walaupun saat ini kita mulai taubat, kita mati mungkin setelah pulang dari Jumat ini, kita adalah ahli jannah. Para sahabat setelah masuk Islam di pagi hari, sebelum datangnya zuhur, ada seruan jihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata dalam peperangan itu dia gugur, mati syahid. Dia adalah ahli surga. Padahal belum pernah sholat, belum pernah menjalankan ibadah-ibadah yang lain, tetapi dia sudah taubat. Dia adalah ahli surga.
Begitu juga kita semua yang hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Walaupun dosa kita akan bagikan buih di lautan, apabila kita benar-benar bertaubat kepada Allah, semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat taubat ada 3. Yang pertama, tidak ada rasa ingin mengulangi kembali dan membenci maksiat yang kita lakukan, dan tidak ingin mendekatinya kembali. Nah, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum kita sampai di bulan Ramadan ini yang kita nanti-nantikan, dalam satu mafhum hadis menceritakan barang siapa senang hatinya kedatangan bulan Ramadan, itu pun sudah dijauhkan dia dari api neraka. Apalagi kita sudah berada nanti di bulan Ramadan. 10 pertama adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. 10 kedua, Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita. Dan 10 ketiga, ittaqu minan nar, dan Allah jauhkan kita daripada api neraka. Fitrahlah kita, sucilah kita. Jangankan manusia, seluruh alam ini menanti-nantikan bulan Ramadan akan kehadirannya. Apalagi kita sebagai orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lahir daripada Islam, yang kita inginkan mati pun dalam keadaan Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, khatib sekali lagi menghimbau kepada kita semuanya, mari tingkatkan takwa kita kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shodiqin. Hai orang-orang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berserta orang-orang yang benar. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini dapat menggugah hati kita untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini dapat tercegah kita daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas samiul alim.